Nah, para ulama ketika membaca itu menempatkan birrul walidain, karena begitu petunjuk Al-Quranul Karim, mereka menempatkan amalan birrul walidain ini sebagai puncak dari akhlak yang mulia. Jadi kalau orang cerita berakhlak, dia baik dengan teman, dia ramah dengan orang, dia baik dengan siapa saja, ini orang yang hebat dalam pergaulan. Tetapi ukuran kehebatan seseorang dalam pergaulan menjadi orang yang berakhlak mulia, apa ukuran pertamanya? Bukan kawannya yang banyak dahulu. Tidak itu ukurannya. Kan ada orang yang dipuji orang, oh nya supel bana dalam bergaul. Anti. Mamanya hadir. Hebatnya orang santai. Tapi dengan orang tuanya 3 tahun tidak usah puan tuh. Berbahaya itu. Berhati-hati. Jadi ukuran akhlak seseorang itu baik setelah imannya. Apa ukurannya, Li? Bagaimana dia memperlakukan orang tua. Birrul walidain. Bapak dan ibu tahu ya, ini saya ceritakan saja jujur. Ketika kita heboh-heboh dahulu, kita difitnah, dicaci maki karena keputusan Majelis Ulama di Payakumbuh tentang kita meminta agar dai-dai yang datang dari luar Sumatera Barat jangan ikut campur dengan politik praktis di dalam Sumatera Barat, kan diserang dengan berbagai kalimat macam-macam. Saya bisa lupakan saja itu, tapi satu yang sulit sampai hari ini saya lupakan apa. Ketika seorang ustadz memfitnah saya mengejar bapak saya dengan ladiang. Ustadz kondang, dia expose di media begitu. Sampai hari ini sulit saya melupakan karena perbuatan yang sangat, sampai orang tua saya sendiri ibu hatinya. Sehingga apa kata abak mo? Aden yang zal, Pak mo kan memanggil si zal. Dan yang zal kalau lai dan calik-calik lo medsos tu, kalau tiba ceramah sianu tu, lain dan tonton John. Tapi sejak dan dengar ceritanya tu dah laluan selai. Pedih. Kalau orang tua kita yang tersinggung karena itu, perih terasa. Itu hanya karena apa? Karena terlalu bernafsu mendukung calon. Hari ini ada videonya kalau mau dicari. Dan dia katakan di hadapan tokoh-tokoh yang akan maju menjadi pimpinan daerah Sumatera Barat yang datang ke tempat. Sampai hari ini masih ada video. Jadi kalau orang tua kita yang singgung orang, itu bebannya terlalu berat. Kenapa? Karena bagi kita orang yang mengerti sedikit banyaknya tentang agama adalah menjaga pesan Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai jatuh kepada syirik, mempersekutukannya, dan menjaga pesan Allah agar orang tua kita itu tetap mendapatkan kenyamanan, kebaikan. Itu adalah penting. Itu penting. Kalau kata orang Arab, al-ra'si wal-ain, itu kata mereka. Kalau urusan nan dua tu di atas kepala, di hadapan mata, takkan picu walaupun seketik saja. Kalau orang Arab, kalau sudah yang paling pokok itu al-ra'si wal-ain. Al-ra'si artinya di atas kepala ambo jujuang, di hadapan mata indak kepicu. Itu maknanya. Kalau orang Arab memuji atau meminta, Pak, tolong ya Pak, tolong dijago saja kuah, tolong step Pak, yon. Dia biasanya kalau menyenangkan kita,
Taib ya akhi, ala ra'si wal ain. Artinya ala ra'si wa amam al ain. Di atas kepala ambo jujuang pasan engkau, di hadapan mata ambo letakkan titipan engkau. Indah akan hilang. Nah begitu. Nah semestinya begitu kita terhadap pesan Allah Subhanahu wa taala yang berulang kali di dalam Al-Quran, beriman kepadanya dengan tauhid, jangan persekutukan dia dengan apapun, kemudian datang perintah wabil walidaini ihsan. Itu Al-Quranul Karim. Berarti ayat yang dalam surat An-Nisa yang kita bicarakan ayat 36 itu tidak satu itu saja. Ada ayat-ayat lain seperti dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-An'am, begitu juga dalam surat Luqman. Karena itu tidak ada keraguan kita mengatakan bahwa iman itu tidak sebatas hanya i'tiqad. Tidak ada sebatas keyakinan saja. Iman itu harus tampil dalam bentuk apa? Sikap dan perilaku. Nah, puncak dari sikap, dari akhlak, ya, dari akhlak seseorang kalau dalam ibadah adalah salat, kan begitu? Kan Nabi katakan, pemisah antara kita dengan orang kafir itu apa? Salat, ibadah. Tetapi dalam sisi akhlak, mana puncak dari akhlak itu? Birrul walidain. Wabil walidaini ihsana. Kalau ada orang mendakwakan iman ada di dalam dadanya, tetapi perilakunya kepada orang tuanya tidak dalam kategori ihsan dan bir, berarti antara iman dengan akhlaknya terpisah. Mana ada seorang mukmin antara iman dan perangainya bertolak belakang. Nah, itulah yang sering saya katakan, saya kritisi dari sebagian kawan-kawan yang kadang berhijrah. Kita bagus, saya senang orang yang meninggalkan masa lalunya, mungkin pernah terlanjur berbuat ini dan itu. Tidak ada manusia yang tidak tersalah. Kullu bani Adam la khata'. Sekarang kita tinggalkan, kita fokus memperbaiki diri, bagus. Tetapi ingat, akhlak dengan iman jangan dipisahkan. Jangan setelah kita datang mengaji ke surau, orang nandak nama mengaji, kemudian celik buruk saja. Akhlak tetap dijaga. Belajar kita dengan guru kita, guru orang jadi cemean pula. Urusan awak hendak sependapat je guru orang tu hak awak. Silakan, selama kita tidak berbeza dalam perkara usul, dalam hal-hal yang mendasar. Tapi banyak sebagian dari orang yang aktif berjamaah, aktif mengaji berbagai macam, itu dengan sesamanya senyum-senyum. Kalau orang sudah berbeza pengajian, buku peperangan sana badoan. Ini apa ini? Tidak ada Islam mengajarkan seperti itu. Makanya nanti kita sampai kepada wal jari dzil qurba. Ada tetangga, ada orang-orang yang berinteraksi dengan kita, baik yang ada kekerabatan maupun karena kedekatan tempat, mungkin karena ada hubungan-hubungan yang lain. Itu harus semuanya dalam bentuk ihsana. Perhatikan ayat ini, wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil. Nanti kita jelaskan apa bedanya jari al-jar dengan dzil qurba, kemudian jari dzil qurba wal jaril junub. Ya sama-sama tetangga kita, orang-orang yang berinteraksi rutin dengan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala membedakan agar kita sadar bahwa hubungan interaksi kita dengan sesama kita itu tidak sama. Ada kita yang berteman karena majlis, ada kita yang berteman karena apa? Karena hubungan bisnis. Ada yang berteman karena apa? Karena rumah berdampingan. Ada yang berteman karena apa? Karena pernah sekolah dahulu pernah sama. Ada mungkin kita yang berteman berdekatan karena apa? Karena ada hubungan satu-satu kantor berbagai macam. Nah, semua itu diliputi oleh ayat ini. Makanya kalau kita lihat terjemahannya dahulu, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.
Nanti ulama menjelas berapa jaraknya tetangga jauh itu. Kemudian berikutnya ada lagi yang dikatakan wasahib bil jam. Itu teman sejawat. Nah, begitu rinci petunjuk syariat yang menatur dan menata kita, memberikan arahan bagaimana bergaul di dalam kehidupan. Nah, yang anehnya banyak orang mencari petunjuk kepada yang lain, padahal Al-Quranul Karim telah detail memberikan dia taujihat, arahan bagaimana anda membangun relasi orang, relationship berbagai macam. Tetapi yang perlu kita garis bawahi dahulu sebelum sampai ke situ, hubungan itu harus dalam konsep ihsan. Harus dalam konsep ihsan. Dalam konsep berbuat baik. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti ihsan itu dibalas dengan orang bukan dengan ihsan dan isaah? Nah, ada tingkat-tingkatan dia nanti. Sampai pada tingkat apa? Muamalah bil misil. Jadi kalau ada orang kita telah berbuat baik kepadanya tapi dia perlakukan buruk kita, apakah di dalam Islam diizinkan intiqaman, membalas dendam? Di tingkat yang paling bawah nanti sikap kita adalah al-muamalah bil misil, perlakukan dengan cara yang sama, tetapi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ada orang yang tidak bisa sabar lagi 5 dan lagi 10 dan balian, itu tidak. Paling bawah itu adalah apa? Perlakukan dengan cara yang sama. Hanya dalam Al-Quran, waqatilul ladzina yuqatilunakum. Orang memerangi kamu, silakan kamu perangi. Tapi ingat, wala ta'tadu, jangan kamu melampaui. Itu tingkat paling bawah. Jadi tidak mungkin kalau Islam diamalkan, tidak mungkin dunia ini akan seperti berantakan. Indah. Lihatlah. Orang menyakiti awak 5, kau dapat 10 baliknya. Ada konsep Islam seperti itu. Bahkan konsep awal dari Islam adalah idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kemudaratan itu tapi dengan cara yang lebih baik. Tapi kan tidak semua manusia mampu seperti itu. Ada kadang dia harus mengobati ketidaknyamanan dalam batin, isfa'ul ghalil namanya. Gejolak dado ko perlu jo diredakan. Dengan cara apa? Bawah al-muamalah bil misil. Yaitu kalau akan membalas, jangan melampaui batas, tapi perlakukan dengan cara yang sama. Makanya dalam pembunuhan pun, pada ibu tahu kan hukum qisas. Apakah boleh sampai ke menganiaya, walaupun dia terbukti bersalah dan dia diqisas? Islam memilih cara qisas yang paling memudahkan bagi yang terhukum tidak menganiaya. Jadi tidak boleh kisah itu potong kakinya cik lu, kemudian potong jarinya cik, tidak. Sekali tebas saja lepas. Apakah itu sadis? Tidak. Itu muamalah bil misil. Itu memperlakukan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dia lakukan. Cuma kadang manusia kan seperti itu. Nyebo jo orang dan pelaku kriminal, tapi dia tidak sayang ke korban. Banyak orang begitu. Dia sudah menghilangkan nyawa orang, tapi ketika dihukum nyawanya juga harus melayang, ibu orang. Terus nyawa dalam melayang tadi tidak ibu. Makanya negeri ini seperti itu. Di negara-negara yang berlaku hukum-hukum seperti itu, terasa tenang dan damai. Jadi jangan dikatakan seperti Saudi atau negara-negara teluk ya, Qatar dan lain-lain misalnya, memberlakukan hukum qisas. Jangan dikatakan bahwa mereka mengkisas setiap hari, tidak. Jarang.
Itu prosesnya panjang untuk sampai kepada hukum qisas itu. Bahkan sebelum qisas itu dilakukan, karena saya pernah melihat 2 kali langsung, 2 kali melihat orang diqisas. Ngeri juga sih lihat kepala terlepas itu, gitu. Ya. Itu masih sebelum Algojo ya menebaskan pedangnya itu, masih berusaha ulama, tokoh masyarakat memintakan maaf kepada pihak yang punya darah. Satu orang saja, coba katakan, ini yang punya darahnya, para walinya misalnya 5. Satu saja mengatakan memaafkan, tidak jadi itu. Berpindahlah qisas kepada diyat namanya. Denda. Jadi 2 kali, satu yang terjadi, satu lagi dimaafkan. Itu sudah hampir itu. Hampir ditebas. Tenda belakang itu keluarga korban yang dibunuh. Kemudian dibujuk oleh ulama bagaimana kedudukan maaf di sisi Allah, apa yang didapat oleh orang yang memaafkan. Nah, ketika hampir saja ternyata ada seorang, saya maaf. Walaupun yang lain belum, stop, tidak jadi. Nah, tetapi tahu enggak dampak akibat dari itu? Mana ada seperti kita sekarang. Sekarang apa saja hilang. Saya dapat informasi dari kawan pencurian minta ampun. Pokat tagan tuang hilang jo. Apa saja gini. Di negeri orang di sana itu, mobil mewah miliaran, taruh aja di pinggir jalan. Dan berani tidak orang seperti kita di sini bersenggolan mobilnya main pukul-pukulan? Tidak berani di sana. Makanya kalau ada orang melihat di negara-negara seperti itu, mobil bergesekan, terjadi kecelakaan, paling dia ngomongnya, oh kamu tidak punya ibu, macam-macam. Memang bahasanya kasar, tapi pernah tidak main tangannya? Jarang sekali. Kenapa? Hati-hati. Kalau tangan Anda bergerak, lepas gigi orang, gigi Anda taruhannya. Sin besin. Nah begitu konsep. Jadi paling rendah nanti tingkat orang tidak bisa lagi memaafkan adalah al-muamalah bil misl. Perlakukan dengan cara yang sama. Tetapi seperti yang terjadi di tengah kita, kalau dapat memusuhi satu orang, kalau dapat seperinduannya habis, itu konsep jahiliyah dahulu. Jahiliyah yang seperti itu. Dendam berketurunan itu. Kita masih ada juga yang memelihara dendam berketurunan. Sakiti kapak cucu, calik cucu berang loh. Bahkan ada dendam kampung bagai. Ada di kampung tertentu, alih terdengar dan pulang ke negara itu. Kalau ke negara itu yang pulang abak jatuh, batu jatuh ke lubuk. Entah sia dulu nama salah dari negara itu, hendaknya pulang ke orang tuanya. Tapi sekampung lah 7 keturunan masih juga bekanan. Itu. Talalai dagang di situ dia ndak tentu orang gaek kalau lah ke situ babini. Tahiyo entah sia dulu nama buat serupa itu. Itu yang seperti itu tuh mesti sudah disingkirkan itu. Yang jadi pantangan kadang. Orang kampung itu tidak boleh pulang ke kampung itu. Mungkin dulu pengalaman ada orang tuanya, ya, atau nenek-neneknya dahulu pulang ke situ, lupanya juga keluarganya. Ada kecian, tidak tentu jalan pulang salah ke situ babini dah. Padahal banyak orang, tidak ada orang itu. Nah, tapi dendam seperti itu, apakah itu bentuk dari ihsan di dalam pergaulan? Tidak. Masuk aja orang nemberang ke orang piaman di alasan bajapui. Kan tak sedar orang piaman namu bajapui dah. Boleh heboh-heboh kini dengan berbagai macam. Akhirnya menjadi pantangan yang pulang sinan. Waktu itu. Aduh ragu awak dia dah. Berbagai macam. Jadi
Islam mengajarkan kita di dalam bersikap itu punya timbangan-timbangan yang baik. Ini katakan ihsan. Ada ukuran-ukuran. Nah, kepada siapa pertama sekali ihsan itu ditempatkan yang tertinggi? Kepada al-walidain, pada kedua orang. Lihat hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amal, ya Rasulullah, amalan apakah ahabbu ila Allah azza wa jal? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal? Kalau bertanya amal, berarti amal implementasi dari iman tadi. Setelah iman apa? Tadi kan saya katakan apa? Kalau puncak dari amalan dalam bentuk ibadah apa? Salat. Tapi puncak dari akhlak apa? Ihsan kepada kedua. Apa dalilnya? Hadis ini. Ketika ditanya apa amal yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal, apa jawaban Nabi? Qala as-salah ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian qultu, aku bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Thumma al-jihadu fi sabilillah. Coba bayangkan, jihad fi sabilillah. Siapa yang tidak tahu resiko jihad? Orang bisa bukan hanya korban tenaga, bukan hanya korban harta, bahkan korban nyawa. Tetapi itu tidak lebih tinggi dibandingkan dengan birrul walidain. Tidak lebih tinggi. Jihad tidak lebih tinggi daripada berbuat baik kepada kedua.